Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anak kita yaitu Zikri Rizal Ahab. Ketiga, kata sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Binjai, keputusan Musyawarah Nasional Haji Muhammadiyah 2021 tentang kriteria awal waktu subuh dan yang ke-6 adalah edaran pimpinan pusat Muhammadiyah tentang tuntunan ibadah Ramadan 1442 Hijriah dalam kondisi darurat COVID-19. Untuk Bapak Ibu sekalian serta hadirin, tentunya sama-sama kita semua sudah memiliki kopian yang kami dibagikan oleh panitia dari kedua agenda kita yang sangat penting ini. Bisa dibaca terlebih dahulu dan nanti setelah pembacaan dua materi ini tentunya akan ada sesi tanya jawab Pak ya, diskusi yang hal-hal yang perlu kita pertanyakan dari diskusi nanti, maka tentunya bisa disampaikan di forum ini. Baik, masuk acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran pada Ananda Zikri Rizal Ahab. Waktu dan tempat Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menghadiri undangan tentang sosialisasi tanfis keputusan Musyawarah Nasional Haji Muhammadiyah tahun 2021 tentang kriteria awal Ramadan, juga tentang
edaran pimpinan pusat Muhammadiyah tentang tuntunan ibadah Ramadan dalam kondisi darurat COVID-19. Salawat dan salam hari junjungan kita Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang telah menuntun kita untuk jalan kebenaran. Untuk itu marilah kita selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa beliau hingga hari yaumul akhir. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Daerah yang berhadir pada kesempatan hari ini, Bapak Pimpinan Cabang dan Ranting, demikian juga para pimpinan Orkom tingkat daerah yang berhadir pada kesempatan ini. Tak lupa juga pada majelis takjid dan majelis kesehatan pada kesempatan pada pagi hari ini yang nantinya akan menyampaikan tentang katakanlah sosialisasi tentang putusan yang telah dituangkan oleh pada kesempatan hari ini. Saya kira ini yang pokok yang akan kita bicarakan pada kesempatan pada pagi hari ini. Hal-hal mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan tasbih ini maupun surat edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah ini dapat sama-sama kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini sehingga kita dapat melaksanakan tasbih dan surat edaran ini dengan sebaik-baiknya. Tugas kita lah nanti yang hadir pada kesempatan ini untuk bisa memberikan penjelasan kebenaran lagi kembali dari sini untuk menyampaikan kepada para anggota kita tentang masalah tasbih dan surat edaran ini. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, karena sekarang sudah hampir setengah 10 ya, dan 9:38 menit di jam saya. Ya, kita coba untuk menghemat waktu kita supaya kita mungkin bisa lebih banyak lagi untuk membahas masalah ini pada kesempatan ini. Jadi saya tidak perlu berpanjang lebar lagi karena memang intinya pada kesempatan ini adalah tentang sosialisasi keputusan Musyawarah Nasional Takjid dan surat edaran tentang pelaksanaan ibadah Ramadan selama masa COVID-19. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita dan pemahaman kepada kita sehingga kita dapat mensosialisasikannya kepada anggota-anggota kita di masing-masing ranting dan cabang kita. Kita saja. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Binjai yang telah menyampaikan arahan bimbingan serta membuka acara kita di pagi hari ini. Acara yang selanjutnya pembacaan tantis keputusan Musyawarah Nasional Takjid Muhammadiyah 2021 tentang kriteria awal waktu subuh. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Takjid. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Terhormat Bapak Pimpinan PDN dan Muhammadiyah Kota Binjai, kemudian Pimpinan Maisadi yang hadir, dan kemudian juga adalah pimpinan cabang dan ranting yang diundang
dan juga pimpinan Norton yang hadir pada kesempatan acara kita pada pagi dan siang ini. Jakarta. Jadi ketika universitas itulah yang kalau kita lihat di halaman berapa ini, di halaman di halaman 12, 13 di situ dijelaskan ada 3 universitas yang mengadakan penelitian tentang waktu subuh ini. Dan pada dasarnya biasanya memang waktu subuh ini ditentukan selama ini adalah 20 derajat. 20 derajat itu dihitung, saya mengkajinya juga payah juga kita memahami, tapi dalam setelah ini mungkin pengkajian saya salah ya. Itu 20 derajat dihitung dari terbit matahari. Jadi 20 derajat terbit matahari. Jadi kalau 20 derajat artinya 80 menit. Kenapa? Karena memang 1 derajat itu 4 menit. Karena kan kita tahu umpamanya bumi ini kan 300 bulan itu kan 360 derajat. Sedangkan menit kita kan 24 kali 60 menit kan 1450 menit. Maka kalau 1450 menit dibagi 4, dibagi 360, berarti dapatlah 4 menit. Jadi artinya 1 derajat itu 4 menit. Jadi karena itu Muhammadiyah mengatakan bahwa 15. Kita ini agak lebih lambat sedikit. Jadi kalau 4:10 waktu subuhnya berarti 4, jadi 4:58 lah ini ya. Misalnya. Kalau selama ini 4:50 berarti 4:58 lah waktu subuhnya. Ini kalau sekarang itu kan memang masih 5:10 atau 5:09 antara atau 58 gitu. Jadi inilah yang kita sosialisasikan dan nanti kita akan sepakati terutama bagaimana nanti prinsip kita. Jadi prinsip kita ini tentang apakah kita mau azannya sama dengan umum atau memang azannya itu memang kita lebih lama. Tapi saya atau kami memang dalam beberapa hal kami di ranting kami itu pokoknya kami proses saja yang kita sudah putuskan bahwa lebih dilambatkan azannya. Kenapa? Salah satunya adalah untuk supaya masyarakat pun berubah. Kalau kita ikut masyarakat, artinya tidak ada perubahan. Jadi kita mau masyarakat juga menyadari bahwa waktu subuh mereka itu kecepatan. Malah menurut majalah Kiblah 3 24 menit kecepatannya. Tapi kalau kita melihat yang di sini, umpamanya juga lihat di halaman 11 itu ya, di halaman 10-11, disitulah beberapa daftar. Kita memang singkat aja lah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Nanti mungkin kita perbanyak dengan tanya jawab. Mungkin kalau ada mungkin yang ahli dan kepala pun ya silakan mungkin nanti berbicara ya. Ya demikian, terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih pada Ketua Majelis Takjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, salawat dan salam kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Yang saya hormati yang dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Binjai beserta seluruh perangkat usul pimpinan, dan yang saya hormati Ibunda pimpinan Asia daerah Kota Binjai, seluruh pimpinan cabang dari pimpinan tim
Muhammadiyah Kota Binjai yang saya muliakan, serta seluruh ontom yang hadir pada bulan tahun kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita berdoa kepada Allah agar Allah selalu diberi kesehatan, kemudahan beribadah khususnya di bulan Ramadan ini di masa-masa COVID-19. Ada 3 tuntunan, ada 13 ya, 13 tuntunan, cukup banyak. 13 tuntunan ini semuanya berpusat pada satu tujuan, yaitu kemaslahatan bersama. Nah, memang agama kita ini mengajarkan sebuah kemaslahatan besar itu diutamakan daripada maslahat yang kecil. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan mudarat, itu lebih diutamakan dari mencari sebuah kemaslahatan. Ini 2 kaidah ini menjadi dasar utama dalam tuntunan atau edaran tuntunan ibadah ini. Yang pertama adalah untuk kemaslahatan bersama, kemudian juga adalah mencegah terjadinya mudarat berupa penyakit corona yang kita berlindung dari itu. Baik, 13 tuntunan tersebut saya kira tidak saya bacakan pendahuluannya karena cukup panjang. Kita masuk pada halaman ketiga, silakan Bapak Ibu dibuka pada halaman yang ketiga. Di situ ada poin B, tuntunan Ramadan pada masa pandemi COVID-19. Saya tidak bacakan satu persatu, tapi saya akan sebutkan poin intinya satu persatu setiap nomor yang telah dipatwakan oleh Majelis Tartib Pusat Muhammadiyah. Yang pertama, bahwa bagi yang dalam keadaan sakit, kondisi sakit karena COVID-19, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Baik itu dalam keadaan OTG, orang tanpa gejala, tapi dia positif gitu. Maka untuk menjaga kekebalan tubuhnya, dia boleh tidak berpuasa, nanti diganti pada hari yang lain. Merujuk kepada firman Allah Ta'ala yang sudah tahu kita ayatnya, "Faman minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Jadi kalaupun seandainya ada orang yang positif tapi dia sehat-sehat aja, OTG gitu kan, dan dia mampu puasa, baiknya tidak usah puasa, karena juga dalam keadaan tervonis positif COVID, itu kan berarti dalam keadaan sakit. Itu hanya saja dia tidak nampak gejalanya, maka tidak berpuasa itu lebih baik. Kemudian yang kedua, bagi tenaga kesehatan yang disinggung oleh dalam tuntunan edaran ini, bahwa tenaga kesehatan itu agar tidak tertular, kemudian juga agar bisa menangani kasus COVID-19 saat bertugas dengan baik, maka boleh tidak berpuasa. Jadi seperti misalnya perawat gitu ya, yang di rumah sakit yang memang menangani khusus pasien COVID-19, yang mereka pakai APD itu kan, masker, bukan hanya masker lagi, semuanya lengkap, sarung tangan dan seterusnya. Maka itu kan capek, lelah, memberatkan. Jika memang keadaan tersebut dipandang perlu untuk tidak berpuasa, karena kalau dipaksakan berpuasa itu bisa mendatangkan mudarat bagi tubuh, misalnya terlalu lemah hingga akhirnya pasien tidak tertangani, gitu ya. Maka di situ dipatwakan bahwa boleh tidak berpuasa. Merujuk kepada ayat surah An-Nisa ayat 4, ya alladzina amanu khudhu hidrakum wahai orang-orang beriman, berlaku waspadalah kalian. Itu namanya waspada, dibolehkan ya. Tapi kan saya kira kalau tidak kita menjadi tenaga medis ya tidak usah. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah hukum vaksin saat sedang berpuasa, boleh hukumnya. Alasannya yang pertama, karena vaksin ini tidak dimasukkan dari hidung atau tenggorokan atau dari mulut. Yang kedua, vaksin ini tidak mengenyangkan, ya, tidak mendatangkan tenaga dan tidak mengenyangkan. Berbeda dengan suntik vitamin, misalnya Bapak Ibu suntik vitamin Neurion saat puasa, itu batal puasa karena dia sifatnya adalah menambah tenaga. Jadi ketika Majelis Tartib Pusat Muhammadiyah memfatwakan bahwa saat sedang berpuasa boleh vaksin,
maka terlebih dahulu sudah dipatwakan vaksinnya itu halal. Gitu. Jadi banyak Pak warga kita yang masih bertanya, Ustaz, apa hukumnya vaksin Sinovac yang memang diwajibkan oleh pemerintah? Kita semua kan dapat giliran gitu. Ya, maka hukumnya adalah halal merujuk kepada fatwa MUI. Begitu juga dengan apa yang sudah dicontohkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, ketua Muhammadiyah vaksin. Nah, itu menunjukkan bahwasanya itu halal, maka boleh. Jadi mana tahu ada giliran suntik saat puasa Ramadan, kalau nggak bisa ditunda sampai malam, ya sudah, kita suntik saat kita sedang berpuasa, itu tidak membatalkan puasa kita. Kemudian yang keempat, tuntunannya adalah dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan darurat COVID, dalam artian penularan COVID besar di sebuah daerah, seperti misalnya di BJ ini, seandainya dikatakan BJ ini penularan COVID-nya itu besar, seandainya demikian, maka sholat berjamaah atau sholat di waktu dikerjakan di rumah masing-masing. Termasuk sholat Jumat juga hukumnya gugur, artinya tidak wajib sholat Jumat. Termasuk juga sholat tarawih, ya, ibadah Ramadan, sholat tarawih itu dikerjakan di rumah masing-masing, atau qiyamul lail dikerjakan di rumah masing-masing dalam rangka menghindari penyebaran virus corona ini. Sekali lagi tanda kutipnya adalah bahwa apabila di daerah tersebut pemerintah setempat menetapkan bahwa daerah tersebut masuk dalam kategori zona merah kalau bahasa kita. Kalau zona merah berarti penyebaran COVID itu membahayakan. Itu kalau ini bahkan kita nggak usah ragu lagi, memang harus kita di rumah, tidak boleh kemana-mana, karena merujuk kepada hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada beberapa dalil yang disertakan. Saya ambil yang kedua, itu dari Ibnu Abbas, bahwasanya salah satu sebab seseorang boleh tidak sholat berjamaah adalah khaufun aw maradun, yaitu takut atau sakit, dalam keadaan mengkhawatirkan, tidak aman dari apa? Dari penyakit, dari wabah, dari virus, itu juga masuk dalam kategori tidak aman. Jadi saya kira ini sudah jelas ya, karena dari tahun lalu sudah dikeluarkan fatwanya oleh pusat Muhammadiyah melalui majelis tarjih. Kemudian poin yang kelima, ini apabila satu daerah tertentu pemerintahnya menetapkan bahwasanya tidak masuk dalam kategori zona merah, yaitu penyebaran COVID-19 itu tidak besar dan tidak memprihatinkan serta tidak mengkhawatirkan, maka ini kabar gembira untuk kita, alhamdulillah Kota Bijikan kita tidak masuk dalam kategori zona merah ya Bapak Ibu. Maka pimpinan atau majelis tarjih pusat Muhammadiyah memberikan beberapa, sebelum sebutkan ketetapannya, dibolehkan sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah boleh, qiyamul lail juga boleh, sholat Jumat juga boleh, tapi ada ketetapannya. Nah ini yang perlu dibicarakan serius dan perlu kita sepakati dan perlu kita bijaksanai, apakah disepakatin atau kita bijaksanakan masing-masing untuk kembali kepada hasil musyawarah kita hari ini. Yang pertama, sholat dengan saf berjarak, walaupun tadi ya kondisi daerah tersebut tidak termasuk zona merah. Kalau di BJI di Masjid Polres kalau nggak salah ya Pak, berjarak ya. Di Masjid Polres itu berjarak safnya. Kalau di Masjid Taqwa Muhammadiyah belum ada yang berjarak. Nah, kan? Kalau di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu masjidnya juga dibuat saf berjarak. Di Komplek Tasbih Setiabudi juga itu dibuat berjarak. Medan Fair itu ya, mallnya Pak ya. Nah, itu dibuat berjarak, di mall-mall juga demikian. Jadi kita bagaimana? Nanti lagi disepakati Bapak Ibu rahimahullah. Ya. Baik. Jadi ketetapannya saf berjarak. Jadi kita jangan ragu lagi bahwa sholat safnya berjarak itu apa sah, sholatnya sangat sah. Ya, karena ada sebab gitu. Apa sebabnya? Dharar, bahaya. Dalam kaidah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharar
wala dirar. Segala sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain itu harus dihindarkan. Ya, mana lebih bagus nggak sholat ke masjid sama sekali, atau kita sholat ke masjid tapi jaga jarak, kan gitu ya. Pertimbangannya begitu. Maka jaga jarak ini perlu nanti kita jadikan ketetapan bersama. Nanti kita sepakati segera. Tapi ini bawahnya. B. Sholat memakai masker. Jangankan sholat pakai masker ya Pak. Kita ya kemana-mana sekarang ini kalau rapat payah pakai masker kayak lain. Walaupun di bawahnya undangan ini tetap pakai masker. Ya tetap sholat pakai masker. Dalilnya adalah bahwa hukum asal memang sholat pakai masker itu hukumnya apa? Makruh, tidak disukai. Sebagaimana di hadis dicantumkan dalam riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang menutup wajahnya atau mulutnya ketika sedang sholat. Tapi kenapa kita pakai masker itu dibolehkan? Di sini dibuat sebuah kaidah di baris paling bawah halaman 7. Situ ada al-hajatu tanzilu manzilatul darurah. Jadi kebutuhan kita itu, ketika kebutuhan itu harus melekat pada diri kita, maka hukum kebutuhan itu sudah berubah menjadi darurat. Aturan atau ketetapan tentang sholat berjamaah dibolehkan baik qiyamul Ramadan atau sholat berjamaah atau bahkan sholat Jumat adalah jamaah sholat terbatas. Nah, ini yang paling. Bahkan itu dibuat berapa? Maksimal 30%. Jadi kalau seandainya daya tampung masjid 100 orang, maka yang boleh sholat berjamaah cuma 30 orang kira-kira kan gitu. Payah kita ngeremnya nih Pak, Anda bisa ngeremnya. Apalagi hari pertama Ramadan, masjid semua penuh. Tapi di sini ada sedikit himbauan atau ada sedikit catatan. Jadi kan di sini ada jamaah maksimal 30% dari kapasitas tempat atau sesuai dengan arahan dari pihak yang berwenang. Jadi sesuai dengan arahan dari pihak yang berwenang. Berarti kan kalau seandainya pemerintah Kota Binjai, dalam hal ini kan rujukan kita kan pemerintah kota. Kalau mereka mengatakan bahwasanya tidak mengapa kapasitasnya melebihi 30%, ya udah. Apa-apa, bismillah, tapi tetap pakai masker lah, dijaga protokol itu, ya. Kemudian poin yang D, yang keempat adalah anak-anak, lansia, dan orang yang sedang sakit memiliki penyakit komorbid, saya nggak tahu apa ya. Mungkin berkaitan dengan pernapasan kali ya. Maka dianjurkan tidak mengikuti kegiatan berjamaah di masjid, bukan berarti tidak boleh sama sekali. Dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan berjamaah di masjid. Jadi kalau bapak-bapak yang sudah lansia dikhawatirkan fisiknya tidak kuat atau imunitas tidak kuat, maka baiknya sholat di rumah saja. Ini himbauan ya, disampaikan anak-anak, demikian juga dan orang yang sakit. Apalagi kalau kita demam, kita flu, baiknya tidak usah ke masjid Pak. Karena jangankan ada masa corona, ada musim corona ini ya. Di luar musim corona pun kalau kita punya penyakit, yang penyakit itu menyebabkan mudah menular seperti flu ini kan mudah menular ya. Maka seharusnya kita tidak boleh ikut sholat berjamaah. Karena Nabi SAW melarang kita untuk ketika kita sakit masuk ke dalam kelompok orang-orang yang sehat. Itu kaidahnya. Walaupun dalam keadaan sedang beribadah. Hanya saja ketidakpuasan kita ini terkadang mengalahkan kaidah yang ada. Kita gak puas, masa keluar aja sholat di rumah, ya akhirnya orang dapat pahala sekian banyak, kita gak dapat pahala sekian banyak. Padahal kalau berjamaah karena sakit, apakah kita tetap dapat pahala sholat berjamaah Pak? Dapat. Bahkan di sini kan disebutkan, saya tadi baca sebuah hadis yang mungkin tidak dicantumkan dalam poin-poin ini, bahwa di antaranya di halaman tentang orang yang sehat, orang yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak sempat mengerjakan apa yang dia selama ini rutinkan, maka dihitung mendapat pahalanya. Kutiba lahu mithla ma kana muqiman sahihan. Dihitung pahalanya dalam keadaan sehat atau dalam keadaan mungkin tidak safar. Makanya Bu, ya Bapak Ibu rahimahumullah, kalau kita safar seharusnya, kalau kita dalam perjalanan kan seharusnya kita nggak perlu sholat sunnah qauliyah dan ba'diyah. Cuma kan karena kita nggak mantap aja, nggak mantap gitu. Padahal nggak sholat pun kita sudah dapat pahalanya, kecuali satu yang dirutinkan sama Nabi, safar atau tidak safar, yaitu sholat sunnah
2 rakaat sebelum subuh sholat sunnah fajar itu dijelaskan oleh Aisyah tidak ditinggalkan baik safar ataupun dalam mukim. Nah, kalau misalnya bapak-bapak kita pergi ke Siantar atau kemana, misalnya kita mau sholat zuhur, kita sampai di masjid ketika ada berkumandang. Kalau kita nggak sholat, ya nggak apa-apa, sholat pun boleh, tapi nggak sholat kita sudah dapat pahala sholat sunnah qobliyah zuhur karena selama ini kita mengerjakan. Sama seperti kita sakit juga demikian, gitu dia. Nah itu supaya kita pahamkan agar tidak ragu kita dalam menerapkan ini. Kemudian yang kelima atau yang E, kebolehan melaksanakan sholat berjamaah itu tetap wajib menerapkan protokol kesehatan bagi diri kita sendiri. Kita yang sholat pakai masker. Kemudian kalau bisa bawa sajadah sendiri. Ya, ibu-ibu mukenahnya bawa sendiri, kan ada mukenah yang setiap dari situ bawa sendiri. Kemudian kalau bisa bawa hand sanitizer, dan termasuk juga mengurangi berjabat tangan dulu. Cuma Pak, saya sedang dari masuk kemari mau nggak salaman sama Pak Indrajun, sedang terakhir juga salam berjabat tangan juga. Memang nggak payah. Seharusnya juga assalamualaikum, ya udah nggak usah berjabat tangan, tapi kayaknya nggak enak, gitu kan? Seharusnya tuntunannya yang benar kita ucapkan assalamualaikum dalam keadaan COVID ini pakai jabat tangan atau enggak? Enggak pakai, seharusnya gitu karena dalam keadaan seperti itu. Ya inilah bagaimana kita bisa mengamalkan tuntunan ini. Ya, jadi menutup adanya bahaya yang bisa masuk itu sebuah syariat dalam agama kita. Disebut dalam kaidah fikih namanya saddud dari'ah. Jadi halaman 9 yang paling atas, yaitu menutup jalan kerusakan itu. Jadi bagi kita sendiri, bawalah perlengkapan protokol kesehatan. Yang F, yang keenam, takmir masjid. Nah ini ada himbauannya. Yang pertama adalah menjaga kebersihan masjid. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyediakan semua protokol kesehatan COVID. Jadi masjid itu wajib punya hand sanitizer atau wajib punya cuci tangan yang gampang dijangkau oleh jamaah. Nah, jangan kalau sekarang ini udah payah kayaknya masjid-masjid di mana-mana pun sudah hampir nggak ada lagi. Di depan pintu masuk hand sanitizer udah nggak ada, cuci tangan udah nggak ada. Yang juga mungkin mereka membuat tapi nggak pernah dipakai sama orang. Jadi hingga akhirnya malas gitu ya. Ya kita ikutilah ketetapan ini untuk menjaga sebagai bentuk ikhtiar kita, termasuk juga ventilasi atau sirkulasi udara itu juga dipastikan. Makanya kalau bisa menjelang Ramadan ini ya nggak ada salahnya kalau kita bergotong royong ya Pak, Bapak Ibu rahimahullah. Ranting-ranting kita itu masing-masing kita bereskan, kita nyamankan, termasuk juga bahkan himbauannya kan, tapi di sini nggak ada, yaitu buka ambal-ambal atau kampet-kampet, tapi di sini nggak ada. Nah, kalau nggak kita buka ya minimal kita bersihkan setiap hari. Ya. Kemudian poin yang keenam ya, tentang tuntunannya. Ini kaitannya dengan ceramah Ramadan, tausiah Ramadan. Ini kan berbicara tentang keadaan satu daerah yang masuk dalam kategori tidak zona merah, ya, bukan zona merah. Maka di sini kesimpulannya adalah bahwa ceramah Ramadan boleh, tapi waktunya dipersingkat. Ini kan ada para mubalik nih, ustaz, agak dipercepat aja lah. Kodimahnya jangan panjang-panjang kali, langsung aja intinya apa kemudian sampaikan dan jangan lama-lama. Itu pun tetap dengan mengikuti protokol kesehatan. Gitu ya, itu yang keenam. Jadi dibolehkan Bapak Ibu kita membuat kegiatan tausiah Ramadan. Tahun lalu ada beberapa ranting yang nggak buat kayaknya. Nah, ya nggak apa-apa. Itu sebagai bentuk ikhtiar. Bahkan memang himbauan dari PP ketika itu nggak boleh sama sekali. Kalau ini dibolehkan dengan catatan seperti yang kita sampaikan tadi. Poin yang ke-7, masalah berbuka puasa bersama, sahur bersama, tadarus berjamaah, beriktikaf, kegiatan yang melibatkan orang banyak, itu bahasanya adalah dihindari, bukan dilarang, tapi dihindari. Nah, jadi buka puasa bersama di masjid, saya kira kan bapak-bapak biasanya kan kita buka puasa di masjid ya, paling 10 orang, kalau itu masih bisa lah, saya kira nggak apa-apa. Tapi kalau undang orang banyak, kita undang anak yatim sampai 100 orang, kemudian masyarakat kita undang, itu kalau bisa dihindari saja. Iktikaf juga sama, apalagi iktikaf ini merujuk kepada edarannya. Kemudian yang ke-8, takbir Idul Fitri. Nah, ini diutamakan di rumah masing-masing apabila memang di daerah-daerah COVID yang penyebarannya besar atau
berdampak besar. Tapi kalau tidak, maka boleh di masjid, boleh dilanggar atau sholat, tapi tetap aja intinya mempertahankan protokol kesehatan. Jadi takbir itu boleh, hanya saja memang takbir keliling, bukan kalau perayaan takbir keliling itu dihindari lah, tidak usah kerumunan. Yang kesembilan, kegiatan syiar anak-anak seperti tarawih berjamaah, takjilan untuk buka puasa bersama ya, takbiran keliling ataupun kegiatan-kegiatan perlombaan keagamaan. Nah itu kalau bisa perlombaan keagamaan dibuat secara daring online itu silakan. Tapi intinya ya kegiatan anak-anak, kumpulan anak seperti misalnya pesantren kilat, itu kan ada pesantren kilat, anak-anak SD itu kita nginapkan di masjid, termasuk juga mungkin pelatihan-pelatihan yang lain itu dihindari untuk anak-anak karena mereka belum bisa menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang ke-10 masalah sholat Idul Fitri, intinya adalah sholat Idul Fitri jika berada pada daerah yang COVID-19 itu besar penularannya, penyebarannya, maka tidak boleh dilakukan secara berjamaah, tapi masing-masing. Tahun lalu bapak-bapak pimpinan wilayah itu saya lihat sholat Idul Fitrinya di rumah bersama keluarganya masing-masing. Ya, kalau kita kan kemarin di daerah tetap melaksanakan secara berjamaah. Alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan karena belum kita harapkan nggak ada, ya, tidak ada himbauan atau larangan dari pemerintah kota itu melaksanakan sholat secara berjamaah di lapangan, maka kita masih bisa. Hanya saja catatannya adalah apabila penyebaran COVID itu rendah, yang pertama lapangannya itu memang betul-betul terbuka ya. Kemudian juga jumlah orangnya sedikit, artinya tidak dianjurkan sholatnya itu di masjid. Kalau di lapangan, ya lapangan-lapangan yang tertutup gedung-gedung, kalau bisa agak sedikit lapang luas, ya, artinya jamaahnya banyak, tapi areanya luas itu lebih aman daripada area yang sempit, jamaahnya juga banyak. Kemudian tetap pakai masker, jaga jarak juga. Apakah mungkin kita sholat Idul Fitri itu karena kan banyak yang pulang kampung, walaupun sekarang nggak boleh mudik, tapi orang pulang kampung beda mudik sama pulang kampung ya orang. Tetap aja Bapak Ibu, ya kan? Kita nggak kenal siapa mereka, nanti tiba-tiba sholat Idul Fitri ada di sana tetangga itu. Tapi kalau Idul Fitri kita nggak tahu dari mana-mana. Himbauannya adalah jaga jarak, artinya masker sabnya itu berjarak sekitar 1 meter, kemudian masker, kemudian diusahakan dalam kelompok yang kecil. Kemudian poin ke-11 berkaitan dengan zakat. Ternyata dalam fatwa tarjih ini ya, bahwa zakat, infak dan sedekah itu dimaksimalkan penyalurannya untuk pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19. Berarti zakat itu boleh disalurkan untuk apa? COVID-19. Zakat harta ya. Zakat mal itu boleh. Misalnya masih ada Pak Endra, mohon maaf. Tim gugus COVID Muhammadiyah masih ada di kita di Sumut misalnya, ada ya. Nah, misalnya Lajismu, kita serahkan ke Lajismu gitu kan. Nah, kemudian Lajismu menyalurkan kepada gugus COVID-19 Muhammadiyah itu dibolehkan. Gitu. Jadi jangan lagi kita bertanya apa boleh zakat mal itu diarahkan ke sana, boleh. Karena dia sifatnya adalah untuk kemaslahatan yang besar. Ya, kecuali zakat fitri. Kalau zakat fitri itu kan memang dia agak lingkupnya lebih kecil, bahwa zakat fitri hanya untuk fakir dan miskin saja. Nah, gitu. Mungkin juga bisa pernah, saya nggak tahu ya apakah pernah digaji atau tidak, ambil zakat ini bolehkah menerima zakat fitri? Selama ini nanti ambil zakat, terima zakat fitri nggak apa? Nggak kan? Berarti kan kita memahami bahwa tadi ini memang kita pahamkan, ambil zakat atau panitia zakat fitri tidak berhak menerima zakat fitri, tapi berhak menerima zakat mal itu ya. Karena zakat fitri itu untuk membantu masakin saja, Nabi mengatakan hanya untuk memberi makan orang miskin. Nah, kecuali panitia zakatnya masuk dalam kategori miskin, maka dia boleh. Jadi infak, zakat, sedekah disalurkan untuk COVID, apalagi kalau ada tetangga yang bapak misalnya seorang laki-laki, suami, dia positif COVID, istri dan anaknya kan di rumah isolasi, dan mereka wajib isolasi. Siapa yang nanggung kalau bukan dari zakat ini? Kita berikan untuk zakat kita kepada mereka, gitu ya. Kemudian nomor 12,
berbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, membaca Al-Quran, zikir dan sholawat kepada Rasulullah sebagai bentuk ikhtiar kita dengan ibadah agar Allah menyelamatkan kita dari wabah ini dan mengangkat segera himbauan secara umum. Kemudian yang ke-13 ini menggalakkan sikap berbuat ihsan, berbuat baik dan saling tolong menolong atau ta'awun. Itu terutama dalam mencukupi keluarga-keluarga yang salah satu di antara mereka terkena dampak ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Doa ini hanya kita jadikan sebagai pegangan. Allah alam, saya kira ini saja singkat, nanti agak lama karena poinnya panjang. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita jadikan sebagai tuntunan ibadah Allah. Apabila ada hal-hal yang kita diskusikan, nanti sama-sama kita diskusikan dan kita ambil kesepakatan bersama untuk kemaslahatan bersama, khususnya di Muhammadiyah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, berkaitan dengan azan tadi. Sedikit aja ya, mungkin di antara kita punya pengalaman. Saya malam Sabtu kemarin mesti kajian di Kuala Simpang. Jadi ada pensiunan pelayaran. Dia bilang gini, Ustaz. Sekarang saya sampaikan masalah waktu sebelum. Jadi gini Ustaz, waktu fajar kabir dengan fajar shadiq, cara bedanya, saya bertahun-tahun di laut, jadi saya tahu. Kalau fajar kabir itu ada cahaya putih di ujung timur sana, tapi dia cahaya seperti menjulang ke atas, gitu dia. Tapi kalau fajar shadiq itu cahayanya horizontal, vertikal atau horizontal ini? Horizontal lebar. Itulah bedanya. Dan itu akan menerangi bumi, gitu dia. Bumi itu terterangi dengan cahaya putih itu. Tapi kalau cahaya yang naik ke atas itu masih fajar kabir, dia nggak akan menerangi bumi. Gitu dia. Jadi kalau kata ibu, saya 4 tahun di Madinah Bu, saya begitu pulang keluar dari masjid, itu tadi pagi saya bilang Sofian, suasana itu sudah langit itu nampak dia putih gitu, tapi bukan berarti terang total, enggak. Hanya langit itu nampak putih saja. Nah, cuma kita pun lihat orang dari jauh nggak nampak wajahnya itu siapa. Nah, tapi kita tahu itu orang ada, tapi wajahnya nggak nampak. Itulah yang disebut dengan fajar shadiq. Inilah yang diusahakan oleh pimpinan pusat. Itu pun tadi beliau sudah sampaikan. Sebetulnya ini sudah dibuat sama Pak Indra kan. Kenapa dibuat 20 derajat? Ini kan ufuk kita. Nah, disinilah matahari itu letaknya. Dinaikkan sama Muhammadiyah kemarin di 18. Seharusnya pun kalau kita ikuti yang sebenarnya itu supaya tidak terlalu naik lagi dia sampai 16 itu bahkan. Jadi tambahkan lagi 8 menit, berapa lagi itu? 16 menit. Nanti Muhammadiyah bilang Muhammadiyah masa sampai sini itu banyak, maka dia bilang 8 menit itunya dia. Kalau di sana di Mekah memang dia. Jadi dari apa yang telah kita dengarkan tadi dari tersebut pemakaran dari Tanji, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang banyak dan sudah dijawab. Dari poin-poin itu sebenarnya fokus kita itu tentunya dua tadi ya, tentang azan dan tentang tuntunan ibadah di dalam bulan Ramadan. Maka tadi kami diskusi sejenak, intinya bahwa di forum ini kita sama-sama kita sepakati, apakah kita sepakat bahwa azan sholat subuh, azan apa ya, itu dilambatkan, gitu Bu ya, dilambatkan 8 menit. Setuju Pak ya? Berarti sudah bisa ini dibawa ke ranting dan ke cabang dan disosialisasikan oleh pimpinan cabang. Bapak sekalian dan Ibu, mengenai penulisan waktu di jadwal sholat kita di masjid itu mungkin dikemukakan oleh Bapak Sekerjo salah satunya tadi. Kita ambil contoh saja Pak, dari pimpinan wilayah sudah beredar imsakiyah Ramadan. Bagi Bapak Ibu yang belum terima imsakiyah Ramadan, silakan di-download di WA Muhammadiyah Kota Binjai dan di WA PCM BRN. Itu sudah kita share imsakiyah Ramadan. Imsakiyah Ramadan yang diterbitkan oleh pimpinan wilayah bekerja sama dengan unsur. Nah, ini hasil dari
penelitian OIF Unsu. Di situ sudah tertulis waktu subuh sudah sesuai dengan tanfis keputusan tadi. Jangan ditambah lagi 8 menit. Nah, jangan ditambah lagi. Itu sudah sesuai. Sudah ditambah 8 menit dari jadwal umum. Israel.